Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi pembebasan hamba dari api neraka. Terus ngeten nggih kula niku gadah kitab niki nggih lembe, manjen kitab ini termasuk kelompok. Tapi saya berkali-kali baca sarahnya Bukhari itu, Ibnu Hajar al-Asqalani itu. Orang teralim dalam sarah kitab, sarah hadis itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Meskipun demikian, beliau itu paling sering merujuk Imam Qurtubi. Sering setiap beliau istidlal itu qaulul Qurtubi. Dan ini kitab karangan Imam Sinten Qurtubi. Ketika kula pelajari, ada niat saya jenengan supaya jenengan kalau baca Subhana Rabbiyal A'la itu lebih dramatis, lebih dimaknani. Mergi asbabi nuzule wiridan Subhana Rabbiyal A'la tenggene sujud niku luar biasa. Dene niku rupa-rupane malaikat itu duwe sayap ngantos pinten lho. Saya kan ngitung kan, ngitung duwe ra duwe ngitung sayap malaikat. Piro kan? Terbange kok. Sayape piro? 18.000. Terbange. 20 tahun. Terus dibaleni meneh sayape didobelno durasi waktune ditambah. Dan kalau terang lagi masalah malaikat, saya yakin seyakin-yakinnya. Malaikat yang saksia, kalau terang malaikat. Malaikat yang saksia, kayak Jibril, kayak Mikail, itu terpelajar sekali. Itu disebut malaikat nopo? Saksia. Itu kita wajib iman, nak sanduri menuso. Tapi malaikat nopo? Saksia, kayak Jibril, Mikail. Saya nak malaikat masal, ini malaikat nopo? Masal. Kalau malaikat ini ngeten, ini bagus loh, kamu mereka ora paham. Dia itu ngira nggak bisa terbang nyentuh aras karena sayapnya kurang, karena kekuatannya kurang. Dia pengiran ditambahi meneh. Sangka 18.000 jadi 36.000. Sangka durasi 30 tahun didoblo nganti 1 tahun. Bareng gak iso dekne dikirane kok ndak bisa Gusti. Sesuk pengiran wis terangno pisan ae. Kowe ku umpama terbang nganti kiamat iku tetep ra nyentuh napa? Nah, ketika itu akhirnya malaikat itu mau ekor. Ternyata pangeran pancen Robbi ala Tuhan itu maha tinggi. Maha tinggi itu artinya kesimpulannya itu nggak tertentu, nggak mungkin digapai, nggak mungkin apa tertentu. Jadi artinya malaikat kepengen terbang wis ngani ngoyo, wis apa? Ngani ngoyo. Ini penting kula aturaken dados kula akhir-akhir ini manjen kula nggih pun ngrasa tuwon, sering kinau kitab-kitab tasawuf sing nulung jenengan. Artinya nulung jenengan ngeten. Sampeyan tak wari wiridan sing aneh-aneh kan selain ra paham yo bingung. Sekarang wiridan yang sampean sudah hafal saja karena dipakai di sholat itu dijiwai sesuai al-warid min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wiridan ini kan kita sering baca ketika sujud. Tapi kan ra tau roh kepastian maknanya. Ya paling roh pangeran mau luhur. Tapi nak kowe ra tau ngaji aku kira kan timbang aku. Kan cemen to mosok pangeran luwih luhur timbang aku. Tapi nak bandingane wah dramatis apa malaikat terbang berkali-kali buatan sakit. Itu nunjukno betapa terhormatnya umatnya Rasulullah. Mergo diparingi kesimpulan maca tasbih, sing malaikat untuk mendapat itu gak ngenteni beberapa peristiwa. Kowe ora usah peristiwa terbang, ya ora peristiwa macam-macam wis entuk iki. Jadi cara malaikat ketemu rogen iku iri. Kowe kok roh iku gen. Padahal ora usah napa? Ora usah napa? Terbang. Ya ora usah duwe Ane kula niku nak Rebo, nggih Rebo ngeten iki biasane malam Rebo kula dugi omah narukan terus mengke Rebo injing mulang, nggih mulang biasa terus mengke jam 10:30 ning mulang malih kanca-kanca kabeh zaman Bapak, murid-murid Bapak. Tidak kula ora sungkan murid Bapak, sepuh, umure sepuh. Iki nak salaman nggih kula sing sebelah sepuh kono. Nah, tapi nak ngaji be kula wong alim kula, dadi lucu dene terus. Namanya etika Jawa ngoten niku. Itu tak ceritaan. Ya ada proses pertama. Jadi malaikat. Ini kalau lagi berdasar Imam Qurtubi. Malaikat yang saksia, kasus Jibril, Mikail itu terpelajar sekali. Malaikat-malaikat saksia ini yang tidak mengalami peristiwa protes ketika Adam didadosaken khalifah. Eling-eling ampun sampai salah paham. Jadi yang protes-protes itu bukan Jibril, Mikail, tapi malaikat kebanyakan sing ijek sok suci. Paham ya? Bagaimana engkau Tuhan menciptakan Adam sing berpotensi merusak napa bumi atas ja'alufiha mayusifiha wa sikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdi ka wa nuqad disulat.
Tapi nak malaikat golongan Jibril Mikail niku mboten nate terlintas protes pengira. Karena ini giring satu tenggene Qawaimil Arsy, tenggene saka-sakane napa? Ini tak didono skenario malaikat. Jadi sebenarnya kiamat itu gak bingung. Roh hal tene, roh terminale, roh macam-macam. Boleh aku ora ketemu kan beda kelas kan. Dadi taware saiki ora bakal napa ketemu. Jadi kok ceritane Abu Nawas itu salam kancane. Abu Nawas itu salam ning bapakku ngergawe nabi. Surane gak ketemu aku langsung swarga. Dari kancane, cangkemmu cek elek, ya ape mati cek cangkem elek. Lha kok ya cangkem elek, ape mati kok dadi apa? Lah, iki padha karo muni bapak men neraka, aku ora bakal ketemu. Sampe enak. Surane cek aku langsung apa? Swarga. Iki salam-salam tenan dari surane cek aku langsung apa? Swarga. Tapi padha karo darani bapake tembudi. Bapake wis mati, sakjane iki salam. Lha nek mati salam ning bapak. Surane cek aku ora liwat apa? Dia ora ketemu. Nah, namanya kan mesti ketemu aku tak warai carane nak. Ora ketemu tapi roh dalane iki. Ora ketemu tapi roh dalane. Terus kula nu berkali-kali ngaji kitab mulai kitab tafsir sampai kitab tasawuf sampai ilmu hakikat. Ilmu hakikat kalau bukan sekarang ngaji tapi pun masroh itu juga saya minum. Atau istilah ya kitab Islami saya ini juga minum 7 dari mata air syariat. Cara istilah ya tidak Islami. Itu bukan berarti terus mereka mengalami sesuatu yang seruan malaikat itu. Karena kesimpulannya di dunia ini sama. Terus misalnya teng alam roh kok pulau ketemu malaikat Jibril atau ketemu malaikat Mikail atau ketemu sinten mawon. Itu kalau malaikat Jibril jalan-jalan ke bumi ini udah prestasi. Mergo nganggep melalang buana roh alam di luar malakut. Nggih, roh alam di luar napa? Ternyata jalan pangeran ku ana bumi bareng. Ana dinosaurus bareng. Malaikat Jibril lho dawa. Ternyata gaweane pangeran ora ning arah. Tapi begitu juga manusia kaya Rasulullah sing akhire dugi arah, dugi Sidra Unta yo dawa. Karena ternyata gaweane pangeran tidak hanya bumi saja. Disebut linuriyahu min ayatina. Nggih. Lalu kalau ingin debat kusir, ini kiai-kiai kedah tobat, yang maknani gunung rujuk teng Baitul Maqdis. Kalau ada debat kusir, artinya kalau yang ngakoni salah. Tapi timbang pulau Quran yang salah, atau pulau salah lah menengah itu. Kalau kita ngeritik ya. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailam ilal masjidil haram, ilal masjidil aqsa. Iwan alladzi barakna haulahu. Rata-rata kiai maknane haulahu seputar masjid Aqsa. Padahal seputar masjid Aqsa kayak Gaza dan sebagainya mulai di sini yang tidak ini berdarah, mulai perang salib sampai sekarang. Mati. Tapi sampai kita itu kadung biasa mana nih makau lalu seputar masjid Aqsa. Jadi santri agak tongkrongan. Jadi kalangan kampus, kalangan akademik protes. Barokah ini di nggak murid-murid nopo. Itu kan awane-wane nom. Niki cerita kocok-kocok sing kapal Quran tak wane-wane. Sebab aku ya rada nekat tapi ora takdir. Tafsir dulu jadi seputar masjid. Saya tak wane-wane no dulu rujuke ning Nabi Muhammad. Jadi al-ladzi rupane Muhammad harusna akan percaya ingsun haulahu ing sekelilinge Muhammad. Alasan apa? Ya alasannya mergo kadung linuriyahu. Saiki tak ke maknane haulahu ning Masjid Aqsa, linuriyahu yo gune balik ning Masjid Aqsa. Dadi maknane linuriya supaya maringi weruh ingsun bu ing kawasan masjid. Wah ya iso kusne iku guru mutafsir. Lah nang ngono ora ono cara nak udomer kok kelantok. Jadi mau itu haulahu napa? Masjid Aqsa linuriyahu Muhammad. Iya betul. Ya, kalau bener jenengan tapi orang tak kiri. Aku orang tak kiri tak kira paham. Bener dia. So, nak ketemu Allah tak kok nih. Bukan ini cerita-cerita ilmiah. Tapi setelah saya belajar kitab Qurtubi, termasuk kitab-kitab ilmu hakikat, ketika Jibril turun di bumi yang nganggep prestasi, ada wong Belanda. Niku nak dolan kembali bangga ning tangga-tangga ini. Terus wisata kan. Kalau balik ke situ tukang pijet bangga tadi. Wong luar negeri dolan yo jauh bangga karo parang. Wong parang pijet dhewe gak.
Terus ngomong dan dia ya gede, buang-buang ke dibuang mau masuk. Tanggane dhewe atau bangga bagi ibu. Repot. Buat ini loh, ilmu macam tidak. Jadi perangkat ilmu bisa ditemukan dari sekian teori. Hanya cara mikir ngono, orang mikir ngono. Jadi cara mikir. Nah, kalau begitu faktanya, berarti malaikat Jibril dalam banyak hal ketika beliau kunjung di bumi, ya kalau di bumi ono sofa, ono ruki, ono dinosaurus, ono gajah. Dia tidak bayangkan kalau di alam raya ono gajah, ono ulo, ono welut macam-macam. Karena dia tahunya alam malakut yang sebentar. Karena di alam malakut hanya ada nopo, cuma tasbih, ada itu jah-jah suara yang gemuruh nopo. Karena roh bumi maksiat itu janggal. Nah. Ya makanya dia protes, kenapa bumi jadi ada khalifah, wong bumi itu mesti nggone mak. Iya. Orang pentas itu ning lah. Lah saiki kan berarti nurul ajina kanthi nabi itu luar biasa. Mergo nabi wong bumi diangkat roh alam Jibril muntaha. Jibril yang malaikat spesial mergo wong alam malakut sering diturunno ning. Berarti hanya dua beliau sing roh loro kan. Lah kita ora melok tapi tasbih li Rasulillah. Nah, kita itu raro alam malakut, tapi benerno Rasulullah. Bahwa alam malakut itu lewat ungkapan Subhana Rabbiyal A'la. Kemarin pulau suwun lewat ngaji ini sampai lebih di jiwa ketika meni Subhana Rabbiyal Eleng malaikat mau ngimproken, saya ngimproken. Mau rulat, ditikelno dari 36.000. Songkol durasi terbang 30 tahun, ditikel sudah. Akhirnya dinyak pengeran, itu laukir tahilan akhirruh, makasnya ketika wakuwati kalam tahluk, sakonopo. Ini penting kalau terangan. Sesampai kudu yakin, apa sujud, berdawe kanjeng Nabi nang hadis suci, wong paling parek aku. Dawe Allah nang hadis suci, wong sing paling parek aku, iku kawulaku nalikane lho. Artinya ngene lho, kan. Malaikat yang terbang 30 tahun, akhirnya di durasinya ditambah jadi 3 tahun. Pada akhirnya kesimpulannya mau muni Subhana Rabbiyal A'la. Lah ngono podo, jadi cara dia ketemu malaikat sing iki mau. Sebelum berdoa, lha opo gak ngel-ngel terus. Paham iki lha opo ngel opo? Mana ya? Nah, ini pentingnya dulu sendiri. Jadi guru ora sekedar maca Subhana Rabbiyal A'la, memang kita tidak mungkin menyentuh kekuasaannya Allah. Satu ikrar ngoten. Lah nek ora menyentuh itu dene piye? Ada dulu ikrar ngakoni nak pancen Allah ala kulli syai. Disebut wa ma'qad wa ana hakka qadrihi wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati was samawati matwiyatu. Iya. Mengenai dua tak cerita perdebatan ini yang podo ulama itu. Ini rumah benar. Nanti kalau kiamat, bumi yang dipakai itu bumi mana? Mayoritas ulama itu bilang, bumi ini gak ada gunanya. Alasannya, manusia yang ditampung dengan orang-orang makar mulai Nabi Adam sampai ila yaumil kiamat. Kalau pakai bumi ini tidak cukup. Terus sebagian ulama termasuk saya itu berkeyakinan, ya tidak ya pakai bumi ini. Alasannya tawataratil ayat wal akbar bahwa bumi ini nanti bersaksi rukin sujud. Nah bumi ini berarti sesine sopo, orang yang mesum-mesum itu sesine hilang. Barang bukti ini apa? Hilang. Bingung tak pegang itu, berdoa barang bukti ini apa? Iya. Akhirnya ulama sejarah ini digenti yang mikir iya. Nak bumi ini rasi genti cukup, nak digenti barang bukti. Iya. Akhirnya pada bingung dua kelompok, tapi pada bingung. Lalu kan ulama itu roh perdebatan ulama, nggih roh teng kitab kula nggih beberapa kali mimpi. Ya sampeyan rata-rata kok makom kula to. Tapi saya itu selain belajar tentang kan beberapa kali mimpi. Mungkin kita hadis ini emak mboten urusan juga mawon orang urusan. Jadi saya itu berkali-kali mimpi dan seputar Ka'bah itu debat kalian ulama-ulama dua kelompok itu debat kula nek karena saya junior kan jadi semua delok. Seru tenan. Kemarin kamu ngomong ya, jika bumi yang sekarang diganti total, lalu saksinya kalau Anda sujud siapa? Saksinya wong mesum-mesum maksiat. Ya, padahal menurut semua ayat dan hadis bahwa ini nanti jadi barang apa? Akhirnya keputusannya lucu. Ya kalau itu direnovasi, jadi pokoknya direnovasi. Makanya terjadi, ya umat darul ardu khairal ardi. Maksudnya bumi itu diganti, tapi orang tempat.
Lah bukti nak lakon tahu ayat mau wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum. Bumi iku nak kiamat mesti digem pangeran, dadi digem apa dinggo apa dibuat. Ra ketek napa ding. Oh malah itu kesimpulannya digem berarti jadi dinggo. Mergo nak ora dinggo berarti dibu. Padahal istilah Allah wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum. Nah terus pertanyaan kedua ini ada terus mau. Lara ini juga kita orang sih. Terus rata-rata melihat cerita keluarga orang ini rugen diganti. Mereka nih keluarga orang cakri dan wah. Wajar takdir ijma nih keluarga orang ngomong. Jadi kita nopo iblis. Jadi wong kira kira iblis nopo. Jadi ciri utamanya iblis kira kira nopo. Jadi jadil kotak kreteng runtel-runtel itu rambutnya kita. Nah, lalu ulama Isbaro debat tuh. Kalau wajah ini diganti, lalu saksinya sujud itu mana? Saksinya sujud mana? Padahal kabeh ulama ijma saksinya sujud juga dong sing gunggung dunia ini. Kalau elek mau kan. Karena kalau rasa diganti berbatu elek tetap jadi bersih. Yang kita ganti apa orang? Nah diganti berarti identifikasinya hilang. Tapi nak hati itu motor itu atau tetap apa? Tetap apa? Tetap itu. Ya akhirnya balik-balik berdua ulama sepakat dimodifikasi apa? Nah terus kalau ini nanti konsep umum, jangan roh ketika nabi kau ganteng. Allah, nabi musim suatu. Kemarin untuk gaya rakyatnya. Sekarang nabi buat ganteng. Perkara mesti ahli. Jadi malaikat berubah. Tapi nak wong ra ganteng untuk mobil suatu butuh berjiga besar. Mergo saya ngamale kurang, perubahannya juga nopo ekstrim, nopo perubahannya nopo. Jadi paham ini terus jadi kan ngerti ngaji dan terus cara teori nano niku menuso sak dunia umpama dikumpulno sak biji pari niku cukup. Karena elemen yang penting di manusia itu hanya 0,00 pirang-pirang. Walhasil umpama elemen manusia yang penting ini dikumpul sak dunia melinabakan sampai kiamat itu tak biji itu pak. Karena teori itu benar, jadi bumi yang saya itu sudah berubah yang timbul itu. Belum betul yang era penting kalau usus elek, kalau elek tidak penting kan karena elemen kita enggak penting. Itu bisa dibuktikan. Misalnya kita terputus kakinya, nyatanya masih hidup. Nyatanya beberapa elemen kita kalau hilang, toh kita tetap hidup. Berarti kan enggak esensi kan. Nyatanya wujud dulu ke Adam ini. Berarti kan tidak nopo. Misalnya sampai ke ahli nanullah kan itu mikir, yuk. Banyak organ manusia yang kalaupun hilang, manusianya tetap hidup. Berarti kan itu pikir itu tidak pun. Paham ya? Ini pun, kalau balik-balik, dari sekian kekuatannya Allah yang macam-macam, itu untuk kesimpulannya namun subhana rabbiyal a'la. Ini kira-kira lewat ngaji ini sampai tambah sing dramatis, sing yakin, sing ainul yakin bahwa wiridan ini yang terbaik kan kita orang hilang karena wiridan ini kesimpulan dari sekian malaikat sing gagal terbang ke nopo. Pakai kok mulai maghrib ke nasijud, nasijud ini pulau rasa terbang tahun wiridan tahun, tapi pun pakai nyimpul no subhana rabbiyal. Ini penting kalau aturakan. Terus begitu sama. Malaikat Jibril terbang di bumi yoga, wong merdorong jumlah kekuatannya Allah. Kasus tiang Belanda terbang di Bali, bagian karuan, mergo padar. Ternyata di semua belantara bumi, tidak semuanya setinggal bumi yang ada di Belanda. Ini malaikat ini kan terbang, itu senang. Perkara ini. Ini bodoh ya. Terus ini kalau sebuah mempunyai rawali, itu terbang ke Ka'bah. Ya rawali oleh terbang yang aras, tapi kita harus tetap. Jadi ini dari Amerika tak warai, ini bangga jadi wali terbang di Mekah tak terdepan kalau satu tahun dari Imam Nawawi Yesus. Gusti, sing itu terbang, sing bosan, toh kesimpulannya sama dengan saya. Ini itu subhana rabbiyal a'la. Jadi sama sombong dikit tapi bener. Paham ya, sombong dikit tapi nopo. Jadi kalau kue raiso dolan yang Amerika, raiso dolan yang Hollywood, raiso dolan yang Hong Kong. Gusti jeneng Hongkong rupiah keluang, keluang memiliki itu semua keluang. Jadi gue itu keluang tapi nilai bisa
Kalau Gusti yang terbang Bali ya kepengen ngopi anget, pulau memiliki yang pun ngopi anget. Dulu mau agak-agak weekend senang, pulau memiliki yang pun. Jadi tak warai caranya ilmu solusi senang tanpa juga tanpa bersiwali. Tapi benar, tapi apa? Benar itu. Kanjeng Nabi mari wiridan umat subhana rabbiyal a'la. Tapi dijuali tenang bahwa memang kekuasaannya Allah tidak apa tertentu. Lalu kalau suwon terus sampai paham tentang Tuhan sehingga anut ulama. Maka nak anut ulama itu ubah. Misalnya yang kasus nyata, sehingga Nabi yang sirik. Yang kalau bolak-balik masa bulan pun proses bukan. Terus kalau sering memberi solusi takol kilabok. Ini yang kasus nyata. Orang Yahudi itu sangat hormat kepada Allah. Sangat hormat. Begitu orang Yahudi itu tidak punya dosa sirik. Orang Yahudi tidak punya dosa sirik. Mereka menyebut Allah itu Yahweh dengan huruf kapital semua. Y-A-H-A-H. Jadi nanti kan apa? Yahweh. Yahweh lah orang Arab. Itu yang menilai apa? Yahweh. Orang Arab menilai Yahweh, orang Yahudi menilai apa? Yahweh. Pulau meneliti beberapa kitab Yunani yang Yahudi, cuma tidak punya dosa sirik. Dan Quran sendiri tidak pernah menyebut orang Yahudi punya dosa sirik. Angger dosa orang Yahudi, si Allah menyebutnya wayak turunan nabiin untuk ambiya, diwiri apa? Kata redaksi ini anabiin, kata rasulal ambiya, diwiri apa? Jadi dosa orang Yahudi itu memang boleh dulu killer, pembunuh. Jadi dosa orang Yahudi itu sering disebut Quran membunuh para nabi. Kalau sampai para nabi itu ekstrim, karena nabi sekarang tidak ada, tapi sebagian ayat itu wayak turunal ladina ya'muruna bil qisti minan membunuh manusia dan memerintahkan keadilan. Jadi tidak harus nabi, tidak harus apa? Lo orang Yahudi itu kan saking hormatnya yang pengiran diberi porsi. Tapi orang yang diberi porsi penghormatan itu keliru, berdoa tanah sih, berdoa apa? Jadi itu paru-paru enak orang terhormat itu baru kerja istirahat. Itu yang tersulit. Nah orang terhormat itu baru kerja istirahat. Karena nggak mungkin orang terhormat kok dikerjakan terus kayak budak. Jadi cara logika orang Yahudi, orang yang dihormati itu nggak boleh kerja terus. Kali-kali dia apa? Terus nak kerja terus kayak apa? Budak. Itu logika yang dibangun orang apa? Makanya kalau cerita ini kita nyata mengenai hadis-hadis soal. Di semua sunan ada. Ini hadis soal aja nih. Nah, contoh kita bodoh itu tapi ini kan masalah saya ini akademik, jadi ini tak terang. Bodoh itu wah ya gampang, bodoh itu orang, kemudian jadi benar. Mulai ibu mendewa orang di hasil sekali ini pasti suka pada. Lalu misalnya orang suka darahnya, suka ya raro, ini apa ada kok mungkin benar ini suka apa enggak? Bingung repot. Jadi kebenaran hati, berapa orang ini hati ini. Mutakab selesai itu, berapa orang yang bisa dia, itu kan itu bukan dari suatu situ. Ini halal itu tentu. Kamu mau tempat toko, tempat apa halal? Jadi kacau, karena ngomongin itu kacau. Sama nak terang. Orang-orang Yahudi itu pinter-pinter ya tadi. Mereka tidak punya dosa sirik. Itu datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akbar itu orang Yahudi yang terpilih yang pinter. Tanya, ya Muhammad, saya ini punya 5 pertanyaan. Yang tahu ini itu hanya para nabi, Aurojulania, atau 1-2 orang, termasuk saya. Jadi yang tahu ini hanya nabi atau Aurojulania. Tetapi ada yang sudah jawab, kalau aneh. Mas, kalau manggil masih Muhammad ya, Muhammad kadang bilang ya Abdul Qasim. Pertama orang masuk surga itu sarapannya apa mas? Ini kan Nabi yang berjawab, ini pertanyaan tadi. Dia tentu kabikin nun. Manganan itu iwak bagare hati ini iwak nun. Saudara iwak nun apa ya? Kalau penting Nabi ramu iwak tontol. Karena itu dipakai identifikasi nama Muhammad Nabi jawab ya ngono. Lah Nabi jawab dia tentu kabikin nun. Tapi itu mana hati? Nun itu iwak nopo? Yang nanti saya ini ngomong dia aja muni warna ni raro, warna apa raro. Ada yang berduka paus biru marah biru, pokoknya warna dia apa? Tambah bermakna ini malah misternya hilang. Sebenarnya rasa makna ini benar benar apa? Misteri. Lalu itu mantap-mantap, paling neng sandine itu faedah, neng faedah sandine secara intelijen, paling kudu jawab dia tentu gak bikin. Nanti jawab dia tentu gak bikin. Jadi tetap saya kalau jawab benar. Wah, ini pertanyaan yang paling sensitif itu pertanyaan 4 itu tidak semua. Rata-rata terang detail. Yang kelima itu lucu.
Saya nggak tahu terang no. Awalnya dia bumi langit itu gini. Tapi Nabi jawab, awalnya alahat. Awalnya apa? Alahat. Pertama Allah langit bumi, pertama Cina. Ahad gawe gigi, Senin gawe gigi. Nah Selasa Allah gawe gunung. Gawe petang gawe gunung Selasa. Kemudian gawe kehancuran. Lalu nak buku kata diperingati mereka gak dihancur. Mereka memperingati kemudian itu macam Allah gawe korom, gawe apa kan? Lalu rebune di ruat dan kemudian habis itu apa? Tapi tetap aja hancur. Lewat ini macam apa hadis itu? Kemudian itu Allah gawe apa? Kehancuran. Ya makola kamu al-korom. Allah gawe apa? Kehancuran. Nah rebu dari ini gawe itu macam-macam. Jumat itu orang kabeh. Jumat itu Allah gawe swarga. Ya gawe Nabi Adam. Tapi di Jumat pula Allah ngusir Nabi Adam. Soal hasil diterangkan dari Nabi. Udah lucu. Sodak saya Abul Qasim lau asmam tak. Itu cangkep ya. Sodak saya Abul Qasim lau asmam tak. Jawabannya itu bener mas. Umpama jawabannya sempurna. Cuma kurang titik. Jawabannya bener mas. Cuma kurang sempurna, kurang titik. Nah, jelas kita penasaran, mau jelas nasi visitasi apa? Ayah, kan Allah dari langit bumi kan visitasi apa? Kan berarti akad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi nanti ketika terakhir jam Jumat itu beda Nabi, merasa benar. Sejak saya Abul Qasim melalui Atmam, tapi benar mas. Cuma kurang sedikit, umpama sempurna. Padahal itu kaget, apa deh? Semua taruh kasus pengiran istirahat. Jadi kasus di tentu gitu apa? Lalu Yahudi ngaramno kerja dino tentu, mereka cara dekne pangeran apa? Wah murah marah aja Nabi. Fatalo ya wajib, watalah wana wajib. Sebagai wah murah waktu. Kalau Nabi cara berpikir tauhid Nabi, wala yaudu fituma wa wal aliyul hakim. Allah tidak pernah capek menjaga langit dan bumi. Tapi cara logika Yahudi, cara hormat Allah ya kan istirahat. Nah, cara takzim, cara Islam, nah juga arahan hebat, tidak perlu istirahat. Nah, ini terjadi pentingnya subjektivitas. Karena kita kepengen pati Allah, nunggu lapak-lapak yang waris dengan Rasulullah, karena nanti bahaya. Jadi kepengen pati Allah istirahat itu bagus, cara logikanya orang Yahudi, karena orang yang dihormati, itu jadi istirahat. Tapi cara logikanya Rasulullah, nggak bisa, kalau Allah hebat, ya wala yahudu. Allah tidak pernah kena sifat capek. Lalu lewat tragedi ini, lewat dramatisasi pertanyaan ini, jadi asbab itu walakot sekolah nasamawati wal ardo wama bainahuma fi sittati ayami wama masana biluhu. Aku gawe langit bumi pancen 6 dina, tapi wama masalah orang gepok, orang menyentuh. Nah ing kita kok minduhu ben kesel. Aku gawe langit bumi pancen 6 dina. Tapi bukan berarti setulu tak gue kesel itu orang. Lalu kita awal jawab pasir alam ayakul. Cuma kita nggak setia berapa. Jadi cerita yang tadi guru mandir pengiran itu kudu nganggo riwayat kok guru Rasulullah. Mereka nak nganggo subjektivitas kita. Itu rawan sama. Ya kayak ini balik kayak kasusnya malaikat wau simbol malaikat pasti yang malaikat kebanyakan tadi. Malaikat syariat itu cara berpikirannya. Bumi kok dibikin manusia, untuk penggawaan manusia itu. Nah, kok bayar sikut? Timah. Atas aludia, manusia dia wasikut? Timah. Tapi malaikat-malaikat ini ya nana ironi. Wong darani pangeran mau suci kok janggal dek keputusannya. Jadi aku berkarung ini. Gusti dengan mau suci, tapi kali ini itu saya janggal. Jangan-jangan keputusan Anda tidak benar. Itu pengiran tersimpul. Mulai aku mau suci dicurigai salah, ada pengiran tersimpul. Oh malaikat saya itu produser yang bunyi. Loh ini makanya saya katakan malaikat yang alami ini bukan malaikat saja kayak Jibril. Malaikat masal, cara ulama manusia ya rukin-rukin orang tengah aku, maksudnya orang-orang ada. Mereka ceritanya ceritanya tentang kalau nggak percaya lihat tafsir modern tafsir. Malaikat yang proses tadi kan dia nggak yakin kalau manusia itu lebih baik. Sampai pangeran wah hasil. Tidak saya ketemu yang manusia. Manusia dia salah mereka tak kayak nafsu. Tapi bener wajar tak kayak nafsu. Dari malaikat itu tidak nafsu. Disuntik nafsu itu. Barang itu sebelum nunggu. Lalu pas wong nafsu atau diperkosa.
Barang diperkosa, di nabi terbang, iso bertukar perkosa luas. Jadi pengiran sih kan. Ya, hampir penutup SMS-an sih. Kue mau langsungan. Menutup itu tak ngawur-ngawur. Itu nak apa selingkuh, itu orang SMS-an marung, itu suwi. Itu suwi, apa manjat, itu suwi. Kue langsung tak parah kue. Terus dia tobat. Terus dia apa? Tobat, ini terakhir aku jadi Malaya. Disulap pangeran jadi lintang jahroh. Mulanya jadi mitosnya ngarap. Nah, ada lintang jahroh muncul. Ada orang musibah. Coba jadi lintang apa? Jadi berapa sejarah itu. Karena kalau yang serah percaya ke soal kalau ini orang cerita. Orang cerita. Makanya saya tadi berpendapat, malaikat yang nyata ini bukan malaikat kayak Jibril nama. Sama yang menusuk nabi secara api khusus, orang nabi menusuk nabi lagi nama. Ini kue-kue itu lagi betul. Soalnya belum iman, macam-macam. Pak, itu terus. Terus ini penting kolaborasi. Dan sampai nak sujud itu yakin tenang bahwa kesimpulan ini sama dengan kesimpulan malaikat yang sudah terbang 60. Mau kan berapa 30 tahun ditambah 30. Terakhir dinyak pengiran loh. Nah daripada dinyak pengiran kue terbang nanti kiamat orang bakal atau arah tuh. Nanti bang tetap pada ratok. Satu saya ini terasa pelatihan terbang, langsung mengenai apa? Subhana Rabbiyal. Pulau-pulau, mulai bulan bulu. Jadi bagian yang Mustafa, pulau bukan kiat iman. Pulau itu bukan sakit, eleng pengeras, supaya sampai terjadi orang biasa itu bukan sakit. Jadi ciri utama ngomong para pengeras itu pancen nak nyebut Allah tak syair rumin dujulu dari nayak seorang apa? Orang-orang pilihan itu kalau nyebut Allah macam berdek tenang, panik tenang. Makanya masyhur itu Ikrimah itu kalau wudhu itu sederhana. Ketika masuk Quran pingsan. Jadi sahur-sahur itu atau masuk Quran haram juga akhirnya masuk Quran pun apa? Jadi orang semaan lah pingsan. Aku itu terus saya. Ya tapi yang dibantu reso pingsan mengapa malah orang-orang ya orang pingsan ya orang. Tapi ngomong kafir kira tak tersinggung beku. Lebih resmi Quran menyebut ayatnya memang gitu. Awal nazzala ahsanal hadis kitabam mutasyabihah matanya sifatnya Quran itu musyairun min wujudil ladzina yasawna sifat Quran itu sifatnya termasuk nopo sing ngomong para pangeran nak maca niku atine begini sampai kulite gemengker ora kadang Nabi nak maca surat Al-Maryam aku cepet tuwa sajabat niku aku dicepetno tuwa surat apa. Mana pulau itu mulai hari tapal Quran, tapi aku pulau dari Quran sekolah susah. Perkara ini mesti lali, pulau itu dari Quran. Padahal pulau itu nanti mau Quran, tak dulu dia pengajar sebenarnya. Nggak kan ditanya. Tapi sama orang, betul sama joran redek. Tapi poro-poro hasil pulau yang ingatkan. Memang resmi tek Quran, sing jadi Quran sing tak syahiru, sing jadi begitu redek menterat apa juru lagi naik zona. Allah udah jalan kenal hati kita kemudian dia makan yang tak syair rumin dulu lagi nah soalnya program tempat ini dulu 40 bilang dan aku orang derdek di orang pasti mau Quran tapi timbang orang derdek di orang mau ya apa ada dengan itu loh saya nak bandingkan derdek yang bintang kasus Ikrimah benar itu di bintang itu benar kok zaman ada cerita panah itu rakyat penting, panah itu tentunya nggak benar kok. Nah ketika Sayyidina Umar, para sahabat yang perang itu sering dipanah, barang dipanah tuh mantep lah, nah sekarang loro lagi, berpenggeran tahu apa? Itu di semua riwayat itu Sayyidina Umar ada engkau jubuk pas aku sholat, itu biasa loro engkau jubuk pas aku, itu pas Sayyidina Umar sholat dijubuk orang. Mulai pembunuhan para sahabat, ada Sayyidina Umar Ali pas sholat. Aku pas sholat lagi patah lagi. Wah siap banget. Mereka musuh-musuh sahabat, yakin sahabat itu nak sholat itu sekarang itu lah. Makanya semua proses pembunuhan sahabat itu ingin tadi dong. Ngijar rugen sholat orang pengaruh. Makome kira-kira sholat itu makome pira-pira
Ini termasuk dirinya kena Allah kalau betul iman. Ini itu terus semua terang. Tapi memang beda ya, eling pengiran. Panik tenang. Jadi wong-wong para pengiran itu pengiran dan panik kan. Tak panik. Karena kan nggak tahu panik. Padahal hati Allah itu gini kok alladzina idza dzikra Allah. Hati mukmin sapa innamal mu'minuna alladzina idza dzikra Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatu. Jadi disebut Allah itu langsung panik wajilat. Nah, itu biasa. Ya muka-muka termasuk iman. Ya sama ya imane wow sing masalah atus malaikat sing no. Masalah. Wah Jibril boten ngarep. Malaikat Jibril ketika Allah nimbali niku taruh ada ausol, jadi sendi-sendinya itu berdek. Iku nganti jadi dojak til aji, nganti terus getarik orang. Jadi orang kepikiran bantah, itu malaikat itu. Tapi malaikat kebanyakan itu bantah, usul gusti, kayaknya kurang tepat. Jadi kalau ngomong sekuler, baca Quran biasa, ini sudah ketinggalan zaman, Islam harus begini. Kalau Islam ini kan zaman dulu, kalau sekarang harus begini. Angka itu bantah berarti dapat itu khosya. Khosya itu susah ini juga. Beri itu bantah berarti dapat itu apa? Khosya. Mereka wong sing duwe khosya ora bakal. Imam Malik ora nyontok gampang. Kaya ana budak dikongkon majikan. Pengangkat hadis sokro, ikhwah hadis sokro. Cek waktu itu angkat. Nah pancen budak itu setia tenan, waktu langsung diangkat. Tapi nak budak itu cerdas. Untungnya apa ya diangkat? Kira-kira ada apanya? Ini kurang ajar. Lah, uang seseorang tenang pangeran ketika Allah mutus wong iku sholat, nak sholat hatimu ayem, ya sholatnya ayem, cara ayem gitu kok. Tapi nak sing rodok sekuler pikirane, tak buktikan dulu. Mulane Imam Malik contoh. Itu makome budak sing langsung ngangkat sokro. Padahal ora roh hikmah apa. Alatane tapi dia tetap berstatus loyal, mereka langsung kami senang. Tapi tak tahu ada apanya ya Tuhan. Kalau sekiranya prospek jangkat ya jangan. Kalau tidak ngapain kan bodoh. Nah itu ya. Mana kira-kira cuma sekuler. Orang ketemu aku. Dan ini yang jadi penyakitnya hari itu. Makanya masyhur di hadis sahih ketika umat Nabi berada di swarga, berada di ngumpi. Padahal mboten pintu swarga, berada ngumpi teng khaudun Nabi, ambek Nabi Haula ashabi. Itu sahabatku kabeh, itu umatku kon mlebu. Tapi kata malaikat, jangan mah. Inna kala terima kesubat. Tapi ada roh angin bapak udah memang. Inna kala terima kesu. Baru gak ono mati ku gawe konsep Islam ku salah konsep. Be konsep apa? Islam mesra konsep. Mari bagian jadi sing ekstrim ono aja kuliah dari kuliah ning ITB ning di paling udah ada sekut. Enak kuliah itu kamu tak ada aku. Ya karena kan resikonya belajar agama itu memang udah ada. Tapi cara belajar agama ya resikonya rarah belajar ini. Udah ada agama ya elek, orang belajar. Ya elek. Orang kuliah belajar ya keduanya ya elek. Zaman akhir pilihan itu. Sama apa? Kemudian kasus ini nggak bisa angkat dari dulu wong khusus itu rakyat. Maksudnya pengeran produksinya gak ada mulai bisa wong khusus itu produksinya terbaik. Ya usah diminat mana-mana, usah diminat aneh-aneh. Buat ini urusan soal, bahwa itu sampai itu ngani ngoyo. Duit seluruh itu nggak ada kok. Mulai itu pemikir itu ya terbaik. Cuma sampai terlalu penyakit dengan betul, terlalu belajar agama, resikonya nggak ada. Itu tadi, agama kok dilogika. Lalu Imam Malik anti. Ketika orang Irak tanya, 5 yang Malik saja. Dari Imam Malik, lam yakfa min ulumikum illa 5 waqaita. Ilmu mau kayak apa? Kenapa demikian? Imam Malik nonton dan diberdiri yang Irak diberdiri. Umpama ana budak, mbok kongkon, ikhlas hadis sokro. Waktu itu angkat. Terus budak sing langsung ngangkat, sing sitok budak takok ada apanya. Kowe seneng ndi? Seneng sing langsung ngangkat. Lah iya kowe ya roh. Ya padha nak Allah perintah. Tentu Allah luwih seneng sing langsung nurut timbang sing kakean. Seneng. Jadi cerita masalah bid'ah itu seru-seru. Kulon termasuk ulama, ya. Ini kulon termasuk jenis ulama salah. Tapi berkumpul orang kita yang Indonesia.
Kalau nggih bingung ini. Tapi ulama uzar oleh dari mari negara umat terus kumpul uang kira oleh teman-teman marai sesat. Takut nama kita akali dengan kumpul uang pedang semasyur, juga senang kamu semasyur, kamu menolak ini. Aku bodoh, kiai balik lagi kamu. Kiai dia tahu dia agak-agak kadang nggak tahu istri dia jadi maksud itu. Kawan alih kamu menolak agak, ngomong agak dimrovokasi, tapi kalau tahu ngomong ini, mereka aku mendengar itu besar dan dua. Aku mau nanti jadi, saya kalau setelah itu orang ketemu terkata, apa bagus ngomong mengomak. Apa ada itu? Tapi alhamdulillah ini kesalahan di jalan-jalan. Ya ini kurang sopan, itu sopan yang jalan enggak gunung malah. Kemudian jago ya, keluar mana kalau kayak kata kadang rewel. Kadang demi hormat dengan dua orang rumah tangga, lo sudah foto. Kau sawah, oh itu enak kan. Enak bulan bersama aku orang ulama yang pangeran. Jadi orang berdoa itu sendiri dan sholat biasa ditolak. Tuhan Tuhan. Saya ketemu jalan, mau memberikan dia tetap. Kalau anak lama yang mau tampil apa? Mau kuil berkosong putus. Mencolok aku nama tinggal beli ngono wae berkosong nangis. Alasan ya Allah bulan begitu terhormat umur meninggalkanku. Aku dari kiai berputus aku kocak berkosong. Jadi itu nak pengeran nganggo mabuk mukola apa itu artinya nganggo foto problem. Jadi itu paham ya, ngomong pengeran nganggo usul pekih itu lebih rokok tenan. Mereka nganggep perintah Allah terus